Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Allahumma musharrifal qulub, sharrif qulubana ala taatik, ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu." Hadis riwayat Muslim, nomor 2654. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Muslim. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering beliau ucapkan adalah, "Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini pada agamamu." Dan di antara doa beliau juga adalah, "Aku memohon kepadamu hati yang bersih." Hadis riwayat Ahmad 4 nomor 123-125, At-Tirmidzi, nomor 3407 dan An-Nasai, nomor 1305. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau bentuk kamu, akan tetapi Dia melihat kepada hati kamu." Beliau menunjuk ke dadanya dengan telunjuknya. Hadis riwayat Muslim, nomor 2564. Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Ia bertutur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iman seseorang tidak akan lurus atau benar sebelum hatinya lurus." Hadis riwayat Al-Musnad, nomor 13079. Sungguh hati manusia itu lebih cepat bolak-baliknya daripada periuk ketika sedang sangat mendidih. Hadis riwayat Ahmad. Jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah noktah hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari noktah hitam itu. Sebaliknya jika ia terus berbuat dosa, noktah-noktah hitam akan terus bertambah hingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam ayat, "Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka." Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdirrahman bin Syahrin radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian." Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Ditanyakan, "Apa pembersihnya wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Membaca Al-Quran." Hadis riwayat Al-Qadai. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang membolak-balikkannya. Hadis riwayat Ahmad 3 nomor 257. Selanjutnya Anas berkata, maka Abdullah menceritakan bahwa selama 3 hari bersama pemuda tersebut dia tidak melihatnya melakukan qiyamul lail atau sholat malam sedikitpun. Yang dia lakukan hanyalah bertakbir dan berzikir setiap kali dia terjaga dan menggeliat di atas tempat tidurnya sampai dia bangun untuk sholat subuh. Selain itu, Abdullah berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali yang baik-baik. Setelah 3 hari berlalu dan hampir saja aku meremehkan amalannya, aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah,
Sebenarnya tidak pernah ada pertengkaran antara aku dengan bapakku, dan tidak pula aku menjauhinya. Sebenarnya, aku hanya mendengar Rasulullah berkata tentang engkau 3 kali, akan muncul di hadapan kalian saat ini seorang laki-laki calon penghuni surga. Dan ternyata engkaulah yang muncul sebanyak 3 kali itu. Karena itu, aku jadi ingin tinggal bersamamu agar aku bisa melihat apa yang engkau lakukan untuk kemudian aku tiru. Akan tetapi, aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang besar. Lantas, amalan apa sebenarnya yang bisa menyampaikan engkau kepada kedudukan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah? Orang tersebut berkata, aku tidak melakukan kecuali apa yang kamu lihat. Maka ketika aku telah berpaling pergi, dia memanggilku dan berkata, sebenarnya lah aku memang tidak melakukan apa-apa selain yang engkau lihat. Hanya saja, selama ini aku tidak pernah merasa dongkol dan dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin, serta tidak pernah menyimpan rasa hasad terhadap seorang pun terhadap kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Maka Abdullah berkata, inilah amalan yang membuatmu sampai pada derajat tinggi, dan inilah yang tidak mampu kami lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang mukmin yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba beliau berkata, akan lewat di hadapan kalian saat ini seorang calon penghuni surga. Lalu lewatlah seorang pemuda Ansor dalam keadaan dari jenggotnya menetes sisa-sisa air wudhu dan tangan kirinya menenteng sandal. Pada keesokan harinya, Rasulullah bersabda lagi persis sebagaimana sabdanya kemarin, lalu lewatlah pemuda tersebut dengan keadaan persis dengan keadaannya yang kemarin. Dan pada hari yang ketiga Rasulullah mengulang lagi sabdanya seperti sabdanya yang pertama dan pemuda itu pun muncul lagi dengan keadaan seperti keadaannya yang pertama. Maka ketika Rasulullah beranjak pergi, Abdullah bin Amr bin Es segera mengikuti pemuda tersebut ke rumahnya. Lalu berkata kepadanya, sesungguhnya antara aku dan bapakku telah terjadi perselisihan. Maka aku bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika engkau tidak keberatan, aku ingin menumpang padamu selama 3 hari tersebut. Pemuda tersebut berkata, ya tidak apa-apa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang bertakwa, takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Es dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor 4216 dan At-Tabrani. Hati orang mukmin itu bersih, di dalamnya ada lampu yang bersinar, dan hati orang kafir itu hitam dan terbalik. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Sesiapa yang melakukan satu dosa, maka akan tumbuh pada hatinya setitik hitam. Sekiranya dia bertaubat akan terkikislah titik hitam itu daripada hatinya. Jika dia tidak bertaubat maka titik hitam itu akan terus merebak hingga seluruh hatinya menjadi hitam. Hadis riwayat Ibnu Majah.